Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang menjawab salam, Harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Arif Harahap selaku Pembina Robotik SMA Negeri 28 Jakarta. Yang kami hormati Ketua Pelaksana ASEAN Robotic Day 2023 Kak Raden Ajeng Retno Arum Arimbi. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembina peserta ASEAN Robotic Day 2023 dari sekolah-sekolah undangan. Dan yang kami hormati para peserta lomba ASEAN Robotic Day 2023 yang berbahagia. To our esteemed Bapak Arif Harahap, as the robotics mentor of SMA Negeri 28 Jakarta, dear Executive Chairman of ASEAN Robotic Day 2023, Kak Raden Ajeng Retno Arum Arimbi, to the respected supervisors of the ASEAN Robotic Day 2023 participants from the invited schools, and to the respected participants of the ASEAN Robotic Day 2023 competition. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta lomba pada Technical Meeting ASEAN Robotic Day 2023. Greetings and best wishes to all of us. Welcome to the ASEAN Robotic Day 2023 Technical Meeting. Pertama, perkenalkan, nama saya Arayan Emiro Mihelde yang bertugas sebagai MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Gilang Hendra Kusuma. Allow me to introduce myself. My name is Gilang Hendra Kusuma as MC in guiding today's event. And I am assisted by my friend Arayan Emiro Mihelde. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan terima kasih kepada para peserta dan Bapak Ibu Pembina atau pendamping yang sudah menghadiri Technical Meeting ASEAN Robotic Day 2023 di pagi hari yang berbahagia ini. Welcome everyone, and thank you to the participants and supervisors who have attended the technical meeting of ASEAN Robotic Day 2023 in this stunning morning. Pertama, diharapkan kepada seluruh partisipan yang mengikuti technical meeting untuk dapat mengaktifkan kamera dan mengisi link absen yang telah disediakan di kolom chat. Sekaligus memastikan sudah rename dengan nama peserta, /lomba yang diikuti, /asal sekolah. We kindly request all participants attending the technical meeting via Zoom to activate your cameras and fill in the attendance form given in the chat column. And also ensure yourselves that you have renamed yourself with the template. Oke, sebelum kegiatan dimulai, mari bersama-sama kita awali pagi ini dengan membaca doa. Membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Prayer begins. Amen. Selanjutnya, langsung saja kami persilakan kepada Ketua Panitia Penyelenggara ASEAN Robotic Day 2023 untuk menyampaikan sambutannya sekaligus membuka Technical Meeting ASEAN Robotic Day 2023. Next, we would like to invite the Chair of ASEAN Robotic Day 2023 Organizing Committee to deliver their welcome speech and officially open the technical meeting of ASEAN Robotic Day 2023. Oke, kepada Kak Raden Ajeng Retno Arum Arimbi dan Johannes Gilbert Panjaitan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Arif selaku pembina kami, yang terhormat para mentor, yang terhormat para peserta dan para panitia. Perkenalkan, nama saya Arimbi selaku Ketua Pelaksana Asian Robotic Day 2023, yang saat ini saya masih menduduki kelas 12 SMA dan rekan saya. Dan saya Johannes Gilbert Hotongki Panjaitan sebagai Ketua Pelaksana 2 Asian Robotic Day 2023 yang saat ini sedang menduduki sebagai pelajar dari SMA Negeri 28 Jakarta di kelas 11. Selanjutnya, kami berdua akan menjelaskan informasi-informasi penting untuk pada tanggal 23 September 2023. Mulai pada rundown, pada tanggal 23 September 2023 akan ada mata lomba ISV Elementary, Kreatif Junior, ROV Senior, dan Soccer Senior. Untuk pada tanggal 24 September 2024 akan diagendakan mata lomba Soccer Elementary, Kreatif Elementary, ISV Senior, dan Sumo Senior. Tentunya, mata lomba tersebut akan dihadiri oleh juri-juri dari universitas ternama, yaitu Universitas Gunadarma,
Bakri, dan Malaysia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem administrasi ketika peserta akan mendaftarkan diri. Jadi, sebelum pada tanggal 23 September 2023, panitia akan memberikan QR Code kepada para mentor setiap timnya yang nantinya QR Code tersebut akan digunakan untuk pendaftar ulang di arena administrasi ketika telah sampai di venue SMA Negeri 28 Jakarta. Jadi kami harapkan ketika peserta sudah sampai di venue atau di SMA Negeri 28 Jakarta, peserta sudah menyediakan QR Code yang nantinya akan tinggal scan untuk mendata. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai sistem konsumsi. Peserta akan mendapatkan lunch masing-masing 1 kali. Lunch peserta akan diberikan kepada peserta sesuai dengan jadwal lomba di hari yang diikuti. Jika peserta serta pembina mengikuti perlombaan di 2 hari yang berbeda, maka lunch peserta diberikan di hari pertama. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan layout atau venue untuk perlombaan Asian Robotics Day 2023. Silakan. Ya, baik, terima kasih Kak Rimbi. Dan berikut saya izin menampilkan layout dari lomba kegiatan Asian Robotics Day 2023 sendiri seperti rundown sekilas yang sudah disampaikan oleh Arimbi. Yang pertama akan dimulai pada hari pertama dengan rangkaian opening, di mana pada rangkaian opening ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 28 Jakarta seperti yang sudah tertampil pada share screen, di mana di lapangan bawah akan ditempatkan kursi-kursi, panggung, dan beberapa meja kreatif dalam mengikuti rangkaian kegiatan opening. Dan di bagian lapangan atas SMA Negeri 28 Jakarta juga terdapat bazar-bazar yang nanti dapat teman hadiri dan juga ikuti. Lalu pada halaman selanjutnya, terdapat layout dari lomba sendiri pada hari pertama, di mana setelah adanya kegiatan rangkaian opening akan dilaksanakan kegiatan lomba-lomba itu sendiri. Ya. Dari lapangan bawah SMA Negeri 28 Jakarta, kami akan tempatkan sebagai berikut ini. Dari lapangan di bawah akan ditempatkan meja-meja kreatif seperti yang terdapat pada layout di sebelah kiri. Lalu akan terdapat mata lomba ROV di hari pertama juga. Lalu akan ada mata lomba ASV di bagian kiri atas. Dan pada bagian kanan atas akan diselenggarakan mata lomba soccer. Seperti pada layout yang terdapat pada share screen, teman-teman. Lalu, kegiatan lomba akan dilanjutkan pada hari kedua, di mana pada hari kedua, pada halaman ketiga, akan ditempatkan lokasi-lokasi sebagai berikut ini. Yang pertama, daerah lapangan bawah akan ditempatkan menjadi tempat mata lomba sumo, seperti yang terdapat pada gambar. Lalu mata lomba ASV sama seperti pada hari pertama, di bagian kiri atas, lalu selanjutnya akan ada mata lomba soccer di bagian kanan atas. Dan kreatif akan berpindah dari lapangan bawah ke ruangan seperti yang terdapat pada layout, di mana akan ditempatkan pada ruangan audiovisual SMA Negeri 28 Jakarta. Lalu pada hari kedua juga, setelah dilaksanakannya kegiatan lomba-lomba ARD 2023, akan dilaksanakan rangkaian closing. Di mana pada closing, venue SMA Negeri 28 Jakarta akan ditempatkan sebagai berikut ini. Di mana pada lapangan bawah akan ditempatkan kursi-kursi bagi teman-teman untuk dapat menduduki dan mengikuti rangkaian kegiatan closing. Dan pada tempat-tempat venue-venue lainnya seperti terlihat pada layout berikut ini. Baik, terima kasih Jonas atas penjelasannya. Berikut merupakan informasi yang bisa kami jelaskan untuk perlombaan Asian Robotics Day 2023. Sebelumnya terima kasih para peserta yang telah mendaftarkan diri dan kami tunggu kehadirannya di SMA Negeri 28 Jakarta. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arimbi dan Kak Johannes yang sudah membuka Technical Meeting 2023 dan menjelaskan panjang lebar tentang Asian Robotics Day serta lomba-lomba yang secara rutin diadakan. Thank you Kak Johannes and Kak Arimbi for opening the Asian Robotics Day 2023 Technical Meeting and explaining in detail about Asian Robotics Day as well as the competitions held in Asian Robotics Day 2023. Seperti yang sudah diagendakan, sekarang kita masuk ke tahapan teknis dari berbagai perlombaan
ASEAN Robotic Day 2023. As scheduled, we will now move on to the technical phase of the various competitions held in ASEAN Robotic Day 2023. Tetapi sebelumnya diingatkan kembali kepada semua partisipan ataupun pembina agar mengaktifkan kamera dan memastikan telah merename dengan nama peserta / lomba yang diikuti / asal sekolah. All participants, including all competition participants, supervisors, and mentors, are reminded to activate their cameras, also ensuring that they have renamed themselves with the template. Sekali lagi, terima kasih kepada semua partisipan yang sudah mengaktifkan kamera dan merename. Once again, thank you to all participants who have activated their cameras and renamed themselves. Oke, langsung saja untuk pemaparan teknis lomba pertama, ialah lomba sumo kepada Kak Muhammad Gifari dan tim. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji Gifari Arman. Bersama tim saya, kita adalah PJ Mata Lomba Sumo. Di sini, saya akan menjelaskan tentang rules, bagan, dan juga arena. Langsung saja kita melihat ke rules sumo. Sumo tingkatannya siswa sekolah menengah pertama dan atas atau senior. Timnya terdiri dari 1 sampai 5 peserta dan ada 1 robot. Tujuannya mendorong robot lawan dari arena dengan robot sumo yang sudah dibuat. Tipe kompetisinya kompetitif 1 lawan 1. 1. Deskripsi atau tujuan. Peserta membuat robot sumo yang dapat mendorong robot musuh keluar dari arena sesuai dengan peraturan pertandingan. Operator robot mengendalikan robot menggunakan remote control. Batasan pada robot. Dimensi maksimal robot 20 cm kali 20 cm kali 20 cm, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Bobot maksimal robot adalah 1 kg. Besar daya yang digunakan robot maksimal yaitu 12 volt DC. Tetapi kita bisa bertoleransi sampai 13 volt DC. Jumlah maksimal motor DC penggerak adalah 2. Robot akan dikarantina setelah dicek oleh panitia. Robot yang digunakan adalah RC Sumo Robot yang dikendalikan secara wireless menggunakan remote. Robot tidak diperbolehkan memiliki mekanisme yang dapat menggulingkan robot lawan. Robot tidak diperbolehkan menggunakan sensor apapun. Tidak diperbolehkan mengganggu kontrol lawan dengan menggunakan jammer sinyal. Robot tidak diperbolehkan merusak arena. Robot tidak diperbolehkan menggunakan senjata proyektil. Robot tidak diperbolehkan memiliki sistem untuk melekatkan diri pada permukaan arena. Robot harus dibeli label dengan nama masing-masing tim di bagian depan robot. Dan tidak diperkenalkan memodifikasi robot setelah proses karantina. Ketiga, yaitu aturan pertandingannya. 1. Peserta harus hadir 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Bracket pertandingan akan diperlihatkan pada saat karantina. Perlombaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem double elimination yang telah ditentukan oleh panitia. Permainan terdiri dari 3 ronde. Waktu setiap ronde adalah 1 menit. Peserta yang tidak dan belum bertanding tidak boleh mengganggu peserta yang berpartisipasi dalam pertandingan. Diperkenankan untuk melakukan test drive untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pada robot. Peserta dilarang mengotori arena. Posisi awal bisa di mana saja di belakang garis lurus. Setelah diberikan aba-aba siap, robot tidak boleh digerakkan. Robot diperbolehkan bergerak setelah aba-aba mulai. Apabila robot bergerak sebelum aba-aba, maka ronde akan diulang. Jika telah melakukan hal yang sama sebanyak 2 kali, maka akan diberikan 1 poin kepada tim lawan. Peserta dilarang mengganti catu daya selama pertandingan berlangsung. Peserta dilarang menyentuh robot setelah memasuki arena dan saat pertandingan berlangsung. Jika robot disentuh, maka akan diberikan 1 poin kepada tim lawan. Robot dianggap menang jika robot lawan sudah keluar arena. Jika kedua robot telah meninggalkan arena, maka robot yang pertama yang meninggalkan arena akan kalah. Jika kedua robot saling menyangkut atau saling bersangkutan, maka pertandingan akan tetap berlanjut sampai waktu habis.
Jika waktu habis dan tidak ada pemenang, maka tidak akan penambahan poin dan akan lanjutkan ke ronde selanjutnya. Jika ada komponen yang lepas saat pertandingan berlangsung, maka pertandingan akan tetap dilanjutkan sampai ada yang menang atau sampai waktu habis. Lalu, robot boleh diperbaiki kembali selama 30 detik. Pemenang dari permainan ini adalah tim yang memenangkan 2 ronde. Jika pada ronde ketiga sudah habis dan kedua belah pihak masih seri, maka akan dilakukan ronde penambahan yaitu sudden death, di mana peserta akan melakukan pertandingan seperti biasa, tetapi waktu permainan hanya 30 detik. Dan jika waktu habis, maka semua robot harus diberhentikan. Robot yang berada paling jauh atau dekat dengan tepi arena maka dinyatakan kalah. Memutuskan pemenang, robot yang menjatuhkan lawan dari arena dinyatakan pemenang dari ronde tersebut. Apabila kedua robot jatuh dari arena, maka robot yang jatuh terakhir dinyatakan pemenang. Jika kedua robot masih berada di atas arena, maka dinyatakan seri. Maka tambahannya, jika salah satu peserta tidak bergerak selama 10 detik setelah aba-aba mulai, maka lawan akan dinyatakan pemenang. Arena pertandingan, arena terbuat dari papan akrilik. Diameter arena adalah 150 cm. Dasar arena berwarna hitam. Terdapat 2 garis coklat di tengah ring yang merupakan garis start berdimensi 20 x 2 cm dengan jarak antar garisnya 20 cm. Batas luar arena ring berupa garis berwarna putih selebar 5 cm. Dan sekarang kita akan melihat ke bagannya. Dan berikut adalah bagan double elimination. Di sini terdapat 2 bracket, yaitu upper bracket dan lower bracket. Jika peserta yang kalah dari upper bracket akan diturunkan ke lower bracket. Dan jika peserta yang kalah di lower bracket akan gugur. Permainan akan dilanjutkan sampai grand final. Dan pada saat menentukan juara 5, yaitu pada saat juara 5 dan 6 akan dilakukan pertandingan lagi. Dan yang menang akan menjadi juara 5. Dan sekarang kita akan melihat arena sumo secara langsung. Nah, seperti tadi, diameter arena sumo dari ujung sini sampai ke ujung sini itu 150 cm. Dan garis putihnya ini selebar 5 cm. Dan garis coklat ini berjarak 20 cm. Sekian dari pemaparan tentang lomba sumo, arenanya, dan bagannya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Dan sekarang akan lanjut ke lomba selanjutnya, yaitu ROV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raffi Ibnu Rusak Nugroho. Saya di sini sebagai PJ atau penanggung jawab dari perlombaan ROV bersama dengan kedua rekan saya yang ada di sebelah saya. Nah, saya akan memulai dengan mempresentasikan mengenai ketentuan perlombaan dari ROV. Yang pertama, ROV itu diperuntukkan untuk siswa SMA dan sederajatnya, seperti contohnya SMK. Lalu untuk per timnya itu diperkenankan untuk membawa 2 sampai 5 orang. Lalu tujuannya apa? Untuk membuat dan mempresentasikan robot ROV yang sesuai dengan tema yang telah diberikan. Nah,
Lanjut kepada deskripsi dan tujuan. Secara garis besar, ROV ini adalah robot bawah air yang diintegrasikan dengan kamera untuk navigasinya. Nah, untuk tujuan perlombaannya sendiri itu untuk meraih poin sebanyak-banyaknya yang nanti pengambilan poinnya itu dibagi menjadi 2, yaitu dari presentasi dan performa robot di dalam air. Nah, lanjut ke batasan pada robotnya. Yang pertama, dimensi maksimal robot ROV ini 30 kali 30 kali 30 cm. Itu untuk panjang, lebar, dan tingginya. Lalu yang kedua adalah robot bisa dikontrol dengan kabel maupun nirkabel atau wireless. Lalu yang ketiga, jika robot dikontrol secara kabel, maka kabel penghubung antara robot dengan kontrolernya itu harus memiliki panjang minimal 5 meter. Lalu yang keempat, tidak ada batasan pada bobot, jadi untuk bobotnya dibebaskan. Lalu yang kelima adalah robot harus dapat menyelam di dalam air, jadi tidak hanya mengambang saja. Lalu nomor 6 adalah robot menggunakan power supply DC maksimal 12 volt. Lalu yang ketujuh adalah bodi robot dan komponen yang digunakan dibebaskan. Lalu yang nomor 8 adalah robot harus menggunakan baterai kering. Jadi seperti aki itu baterai yang basah itu tidak diperbolehkan. Lalu yang 9 adalah jumlah motor DC maksimal untuk penggerak yang ada pada robot adalah 6. Lalu yang 10 adalah robot harus dilengkapi dengan kamera dan alat untuk memproyeksikannya. Lalu yang 11, robot harus dilengkapi dengan sistem penerangan agar terlihat jelas nanti. Lalu untuk yang 12, robot akan dilakukan pemeriksaan oleh panitia mengenai dari ukuran, lalu besar voltase baterainya nanti. Lalu yang terakhir adalah seluruh komponen yang terpasang pada robot harus ikut menyelam, kecuali kontrolernya, seperti itu. Nah, kita akan lanjut kepada aturan pertandingannya. Jadi untuk metode pertandingannya yang pertama, giliran dan demonstrasi akan diuji secara terbuka oleh pihak panitia pada saat technical meeting. Tepatnya setelah saya menampilkan video demonstrasi. Lalu yang kedua, peserta diberikan waktu selama 5 menit untuk menjelaskan secara singkat mengenai robotnya. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam sistem penilaian sebanyak 40%. Lalu sebelum perlombaan dimulai, peserta diposisikan pada sebuah kursi yang berjarak 1 meter dari arena. Kursi tersebut menghadap ke arah yang berlawanan dengan arah menghadap ke arena, sehingga peserta tidak menghadap ke arena. Lalu selanjutnya adalah ketika peserta sudah siap pada posisinya, peserta akan diberikan sebuah lembar kerja yang digunakan untuk menuliskan 3 frasa yang harus dicari ketika menjelajah di area B. Nah, pada saat perlombaan dimulai, peserta yang sesuai undian akan diinstruksikan untuk memindahkan 3 benda atau yang anggapannya sampah yang berbobot maksimal 500 gram yang telah disebar pada area B untuk nantinya dipindahkan menuju ke area A dengan melewati ringkangan yang terletak di antara titik A dan titik B. Selain itu, peserta juga diinstruksikan untuk mencari 3 frasa yang sudah tersebar di area B. Selanjutnya, ketika peserta berhasil mendapatkan benda atau sampah yang diambil dari area B, maka benda atau sampah tersebut harus ditaruh di medium yang ada di area A, yang saya jelaskan tadi, yang berada dekat dengan permukaan air. Jadi posisi area A itu berada di dekat permukaan air. Lalu yang ketujuh, jika robot tersangkut pada suatu titik pada rintangan, rusak ataupun mati hingga tidak bisa bergerak pada suatu titik, mau itu di area A atau di area B, maka peserta diperbolehkan untuk memindahkan robotnya ke titik awal untuk memulai dari awal. Itu. Nah, yang terakhir, juri akan melakukan penilaian berdasarkan desain robot, keberhasilan dalam melewati rintangan, dan benda yang berhasil dipindahkan, serta jumlah frasa yang benar terjawab, dan berbagai aspek lainnya dalam penilaian presentasinya. Seperti itu. Kita lanjut ke kriteria penilaian. Yang pertama itu dari robotnya. Jika robot yang tidak sesuai dengan ketentuan akan mendapatkan pengurangan poin sebanyak 30. Makanya kami menekankan di sini untuk ukurannya sesuai dengan yang kita bataskan. Lalu evaluasi dari karya kreatif peserta akan dinilai oleh juri dengan poin range poinnya 1 sampai 40 poin. Lalu robot yang merusak arena akan menghasilkan polusi ke air akan mendapatkan pengurangan 8 poin. Nah, untuk perlombaannya sendiri, itu setiap satu benda atau sampah yang berhasil dibawa ke area A, itu akan mendapatkan poin sebanyak 10.
Lalu untuk setiap frasa yang berhasil tertulis dengan benar atau terbaca dengan benar akan mendapatkan 10 poin juga. Lalu benda atau sampah yang jatuh akan diambil kembali akan mendapat pengurangan sebanyak 1 poin. Lalu peserta yang menoleh ke arah arena pada saat perlombaan tanpa seizin dari panitia akan mendapatkan pengurangan sebanyak 5 poin. Nah, pemutusan pemenangnya itu yang pertama, pemenang adalah peserta yang mendapatkan skor tertinggi sesuai dengan mekanisme penilaian yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, jika terdapat 2 atau lebih tim dengan poin yang sama, maka ketentuan yang berlaku akan dilihat berdasarkan total waktu tercepat dalam drop poin ketiga benda sampah. Stopwatch-nya nanti akan disediakan dari panitia dan stopwatch akan diberikan ke peserta untuk dikendalikan oleh peserta dengan pengawasan panitia. Nah, selanjutnya mekanisme penilaian yang sudah ditunggu-tunggu itu ada dua bagian. Yang pertama dari performa robot dan inovasi dan kreativitasnya. Nah, dari performa robot itu ada 2. Jadi keakuratan pembacaan frasa tadi yang tersebar di area B serta benda yang berhasil dipindahkan ke titik atau area A itu juga itu masing-masing sesuai dengan bendanya itu total 30 poin dan 30 poin. Lalu untuk inovasi dan kreativitas itu dihitung dari penilaian juri mengenai evaluasi karya kreatifnya. Jadi dihitung dari kreatifnya kalian membuat ROV, bentuknya, lalu capitnya mungkin dan lain-lainnya. Nah, seperti yang dapat terlihat di bawah. Nah, ini berikut adalah arena dari ROV dan ya. Jadi untuk starting point-nya atau area A-nya itu berbentuk seperti itu luasnya 35 kali 35 kali 35. Jadi udah disesuaikan dengan batas maksimal ukuran robotnya. Lalu nanti akan ada rintangan yang di situ, itu nanti akan ada 2 lubang untuk melewatinya. Lalu nanti kalian bisa sampai ke area B yang berisikan frasa atau sampahnya yang digunakan untuk ditaruh kembali ke area A seperti itu. Selanjutnya kami akan menunjukkan video demonstrasi untuk perlombaan ROV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi, salah satu dari panitia ASEAN Robotic Day 2023. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara kerja perlombaan ROV. Nah, di sini saya berperan sebagai peserta yang akan mengikuti perlombaan ROV. Nah, yang pertama-tama yang harus disiapkan itu ada 2 hal, yaitu ROV dengan kameranya, lalu juga monitor untuk proyeksi dari kameranya yang digunakan untuk proyeksi. Seperti itu. Nah, di sini ada juga stop kontak yang nantinya akan disediakan oleh panitia. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan cara kerja perlombaannya secara langsung di arena yang sudah kami siapkan. Nah, di sini kita sudah sampai di arena ROV yang dalam keadaan kering. Mengapa dalam keadaan kering? Kami ingin memastikan bahwa visualisasi untuk teknis perlombaannya dapat terlihat jelas oleh peserta semua. Nah, pertama-tama untuk teknis perlombaannya, peserta akan diharuskan untuk melakukan presentasi singkat dalam waktu 5 menit mengenai ROV-nya, entah itu kegunaannya, fungsinya, kelebihannya, dan lain-lainnya. Lalu peserta akan diposisikan dalam tempat duduknya yang berada dengan jarak 1 meter dari arena dan kontrol ROV-nya dengan navigasi monitornya. Lalu peserta panitia akan membawakan ROV-nya untuk ditaruh di area A. Kalau sudah di area A, peserta boleh menjalankan robot untuk bergerak dari area A ke area B melalui satu rintangan yang ada di sini. Nah, ini hanya visualisasi dalam keadaan kering saja. Dan untuk aslinya nanti peserta akan menggunakan secara mandiri dengan pompa-pompanya atau motor DC. Nah, di area B peserta memiliki 2 tugas, yaitu yang pertama mengambil sampah dan membaca teks. Untuk teks
nanti peserta akan diberikan sebuah LK atau lembar kerja untuk mengisi frasa-frasa atau kalimat yang tertera di teks-teks tersebut. Nah, selagi mencari teks-teks dan frasa-frasa yang tertera di arena, nah nanti peserta juga akan diharuskan untuk mengambil balik sampah yang ada di area B. Nah, total sampahnya itu ada 3. Jadi, jika semakin banyak sampah atau kumpulan sampah yang dibawa kembali, maka akan semakin besar poinnya. Sampahnya itu dibawa balik ke mana? Sampahnya akan dibawa balik ke area A. Sekali lagi, ini hanya visualisasi saja. Nanti untuk di perlombaan secara langsung ya, akan digerakkan mandiri oleh peserta. Lalu harus di drop di sini. Nah, kalau sudah di drop, maka akan tercipta sebuah poin, yaitu 10 poin. Dan berlanjut hingga sampah yang terakhir. Waktu yang diberikan untuk para peserta hanyalah 10 menit. Dan seperti itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya setelah menonton dari demonstrasi secara langsungnya, saya akan melakukan pengundian untuk para peserta nanti untuk urutan presentasi dan demonstrasinya. Nah, pertama-tama saya akan ke randomizer. Jadi di sini sudah terlist para sekolah-sekolah atau tim-tim yang sudah mendaftar ROV. Nah, di sini saya akan langsung saja merandomize urutan presentasi dan demonstrasinya. Nah, di sini dapat terlihat nih sudah tercipta urutannya. Yang pertama itu untuk urutannya, yang pertama itu dari tim Smarter 106, lalu yang kedua itu SMA Negeri 2 Padang Singampuan, lalu yang ketiga itu Moby Dick, lalu yang keempat itu I Miss Her, lalu yang kelima itu Minangkabau Robotik 9, lalu yang keenam itu KYS, lalu yang ketujuh adalah Biru, lalu yang ke-8 adalah tim Roboman 2, yang ke-9 adalah tim Minangkabau Robotik 6, lalu yang ke-9 adalah, yang ke-10 adalah tim SMAS Alaniah 2, lalu yang ke-11 adalah Hydro Stars, lalu yang ke-12 adalah tim ACS Jakarta Robotics, lalu yang ke-13 adalah tim SMAS atau SMAS Alaniah 2, lalu yang terakhir adalah dari tim Minangkabau Robotik 5, seperti itu. Mungkin bisa terlihat jelas. Ya, dapat dilihat jelas ya para peserta. Oke, mungkin nanti untuk urutannya akan diberikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan ke mata lomba yang lain. Ya, kita lanjutkan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman peserta lomba ASEAN Robotic Day 2023. Kita lanjutkan kepada mata lomba soccer. Sebelumnya perkenalkan, saya Anugrah Bran Persetio sebagai penanggung jawab mata lomba soccer. Kita mulai dulu pertama dari rules robot soccer yang senior, junior, yang SD. Kita ke deskripsi atau tujuan. Pertandingan robot soccer adalah pertandingan bola 2 lawan 2 untuk jenjang SD dengan sistem bracket yang akan ditentukan oleh panitia. Perlombaan ini akan dilaksanakan pada arena sebesar 167 cm kali 111,5 cm. Robot dipersiapkan oleh masing-masing peserta dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Misi setiap peserta ketika lomba adalah menjalankan robot pabrikannya yang sudah dibuat dan mencetak skor sebanyak-banyaknya. Kita lanjut kepada batasan pada robot. Batasan pada robot, yang pertama, robot harus dapat dikendalikan secara nirkabel. Kemudian yang kedua, dimensi maksimal robot itu adalah 15 cm kali 15 cm kali 10 cm, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian bobot maksimal dari robot adalah 500 gram. Dan bahan robot soccer peserta itu berasal dari plastik
resin atau ABS. Nah, yang kelima, robot tidak diperbolehkan untuk mencemari atau merusak arena. Dan yang keenam, tegangan robot maksimal 6 volt. Baterai A2 atau A3 non-rechargeable. Yang ketujuh, robot tidak diperbolehkan membahayakan orang lain di arena pertandingan atau di sekitarnya. Yang ke-8, robot diperbolehkan untuk memiliki mekanisme untuk menendang. Kemudian yang ke-9, tidak diperkenankan memasangkan perekat pada ban robot. Dan yang ke-10, tidak diperkenankan memodifikasi robot pada hari pertandingan. Kemudian kita lanjut kepada aturan pertandingan. Yang pertama ada metode pertandingan. Yang pertama, lawan dalam pertandingan akan diundi secara terbuka menjelang pertandingan. Kemudian yang kedua, setiap robot akan dipastikan ukurannya dengan sebuah kotak dengan ukuran 15,5 cm panjang kali 15,5 cm lebar dan 10,5 cm untuk tinggi. Jadi toleransi di kotaknya itu 0,5 cm, tapi kami membuat toleransinya juga dapat kisaran 1 cm untuk toleransi ukuran robot. Bisa ke atas? Ya. Sebelum memasuki arena agar memastikan dimensi robot sudah benar. Jika ada satu robot dari satu tim yang tidak memenuhi ukuran ini, maka akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengubah beberapa bagian robot seperti mur yang panjang, bagian-bagian kecil yang tidak perlu, tanpa mengubah desain secara keseluruhan dari robot yang dipertandingkan atau bisa dibilang jadi modifikasi. Dan jika masih tidak sesuai aturan, maka robot yang dipertandingkan adalah hanya satu. Ya, lanjut ke nomor 3, setiap selama pertandingan, peserta yang mengendalikan robot, mereka harus menjaga jarak dari arena pertandingan dan tidak diperbolehkan untuk menyentuh arena. Nomor 4, pertandingan akan berlangsung selama 3 menit. Dan yang kelima, peserta dengan skor terbanyak akan ditentukan sebagai pemenang. Kemudian yang keenam, akan diberlakukan sistem kartu dengan 2 jenis kartu, yaitu kartu merah dan kartu kuning. Kartu merah berarti dikeluarkan dari arena selama 1 menit, di mana seorang pemain harus mendapatkan 3 kartu kuning terlebih dahulu. Kartu kuning ini diberikan sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan selama pertandingan. Kita lanjutkan kepada aturan pertandingan. Berikut ada daftar-daftar pelanggaran dan peraturan tambahan. Dari pelanggaran yang pertama, yaitu menyentuh robot saat pertandingan sedang berlangsung. Kemudian pelanggaran yang kedua adalah defender berada dalam garis penalti selama lebih dari 7 detik dan harus keluar secara menyeluruh sebelum dapat kembali terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kedua robot pemain dari satu tim keluar dari batas tengah garis lapangan. Kemudian yang keempat, bola ditahan oleh robot dan bola tersebut tidak bergerak selama 7 detik. Yang kelima, jika posisi robot terbalik, tersangkut selama lebih dari 5 detik, robot akan diletakkan di posisi awal dan bola diletakkan di tengah lapangan. Yang keenam, jika robot jika robot dari salah satu tim sudah bergerak terlebih dahulu melewati garis tengah lapangan sebelum pertandingan dimulai. Dan pelanggaran yang ketujuh, yaitu ketika defender memasuki area gawang dan menutupi secara keseluruhan. Dan setidaknya harus menyisakan jarak sebesar 3-4 cm dan tidak masuk ke dalam gawang. Kita lanjut ke tambahan dulu. Tambahannya adalah robot diperkenakan menggunakan semua taktik selama itu bukan pelanggaran. Kemudian yang ketujuh, robot yang melakukan pelanggaran akan diberikan kartu kuning. Ketika robot sudah diberikan 2 kartu kuning pada pelanggaran yang ketiga, robot tersebut akan dikeluarkan dari arena selama 1 menit sebelum kembali ke arena. Yang kedelapan, pada saat sebuah robot keluar dari arena dan tersisa kondisi 1 lawan 2, maka tim yang memiliki satu robot tersebut dapat bebas keluar dari garis tengah lapangan. Yang kesembilan, jika pertandingan imbang hingga waktu pertandingan berakhir, tambahan waktu akan diberikan selama 1 menit hingga salah satu tim berhasil mencetak skor. Yang ke-10, jika pada saat pertandingan berlangsung dan komponen dari salah satu tim terlepas, maka pemain dapat mengajukan tambahan waktu selama 30 detik untuk memasang kembali komponen bagian tersebut yang tentu diawasi oleh juri dan pengawas. Kesempatan ini dapat digunakan sebanyak 3 kali dalam satu pertandingan. Dan saat robot sudah diperbaiki, maka posisi bermain akan diatur ke posisi awal. Ketika 3 kesempatan tersebut sudah digunakan, maka pertandingan akan tetap berlangsung tanpa adanya dispensasi 30 detik untuk memperbaiki robot tersebut. Kita lanjut ke arena pertandingan, yaitu ada ukuran arena yaitu 167 cm kali 111,5 cm panjang kali lebar, dan juga ukuran gawang yaitu 9 cm kali 22,5 cm panjang kali lebar.
Dan diameter bolanya adalah 4 cm dan di sini kita menggunakan bola pingpong ukurannya. Ya, mungkin bisa lihat dulu gambar arenanya seperti ini. Ya, kita bisa melihat juga di sini ada contoh arenanya, ini bisa dilihat di sini. Ya, jadi yang akan kita gunakan adalah yang ini, tapi sebagai contoh untuk memperjelas lagi, ini bentukan arenanya kurang lebih akan seperti ini. Dari dindingnya, gawangnya seperti ini. Jadi panjangnya ke sana itu 167 cm, kemudian dari sini ke sini 111,5 cm, panjang gawang dari ujung sini sampai ujung sini itu adalah 9 cm, dan lebar untuk memasukkan bolanya adalah 22,5 cm. Ya, kemudian juga bisa dilihat dari garis tengah lapangannya. Ini garis tengah lapangannya, dan kemudian juga kotak penalti itu adalah yang dimaksudkan adalah garis putih yang mengelilingi lapangan. Jadi jika robot ingin menjaga gawang dan ditaruh di sini, dia mempunyai waktu 7 detik untuk tahan di situ. Jika sudah melewati lebih dari 7 detik, maka itu akan dianggap sebagai pelanggaran dan robot harus keluar secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum dia bisa masuk kembali. Dan juga jika tidak ada robot juga di gawang, itu tidak apa-apa. Ini sebagai pilihan. Oke. Baik, kita bisa di-share lagi rules-nya. Ya, sebentar. Oke, sekiranya mungkin itu untuk rules soccer pabrikan, kita lanjut ke rules soccer senior. Langsung. Ya, sambil ditunggu. Oke, kita lanjut. Kurang lebih dari segi metode pertandingan dan aturan pertandingan sudah sama. Kita hanya akan membahas spesifikasi dari robotnya. Ya, kita baca dulu deskripsi tujuannya. Pertandingan robot soccer adalah pertandingan bola 2 lawan 2 untuk jenjang SMP, SMA sederajat dengan sistem bracket yang akan ditentukan oleh panitia. Perlombaan ini dilaksanakan pada arena yang sama, yaitu 167 kali 111,5 cm. Robot dipersiapkan oleh masing-masing peserta dengan spesifikasi yang telah ditentukan, dan misi dari lomba ini adalah untuk menjalankan robot buatannya sendiri untuk dijalankan di lombanya. Kita ke batasan pada robot. Ya, yang pertama adalah robot harus dikendalikan secara nirkabel atau secara wireless. Kemudian dimensi maksimal robot senior yaitu 20 cm kali 20 cm kali 20 cm, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian bobot maksimal robot adalah 500 gram dengan tegangan maksimal robot adalah 12 volt DC. Robot dapat menggunakan maksimal 4 mesin penggerak, bisa motor DC, servo, dan sebagainya, dan maksimalnya adalah 4. Kemudian nomor 6, robot soccer peserta bebas dan dibuat sendiri. Nomor 7, robot tidak diperbolehkan untuk mencemari atau merusak arena. Yang ke-8, robot tidak diperbolehkan membahayakan orang lain di arena pertandingan atau di sekitarnya. Yang ke-9, robot diperbolehkan untuk memiliki mekanisme untuk menendang. Dan yang ke-10, tidak diperkenankan memasangkan perekat pada ban robot. Dan yang terakhir, tidak diperkenankan memodifikasi robot pada hari pertandingan. Untuk pada aturan pertandingannya sudah sama, kecuali di bagian masuk kotak akan ada toleransi 0,5 sampai 1 cm dalam robotnya itu, dan bisa diberikan kesempatan untuk mungkin memperbaiki bagian mur yang lepas atau memotong bagian-bagian kecil yang tidak perlu sehingga ukurannya bisa pas. Ya, kurang lebih sudah sama dengan junior juga, dan arena juga sama. Iya, baik. Tadi kita sudah bilang bahwa cara penentuannya adalah menggunakan bracket. Kita akan lihat dulu di bracket yang junior. Dikarenakan junior memiliki 16 tim, bracketnya sekiranya akan seperti ini. Dan pembagian timnya akan kami berikan karena akan kami undi dulu secara manual. Ya, begitu juga dengan bracketnya yang senior, adanya 31 tim. Jadi sama seperti sumo, sistem dari bracket ini adalah double elimination. Jadi yang dimana yang kalah masih bisa bertanding lagi dengan kalah, sehingga masih bisa dapat berjuang. Ya, kurang lebih itu saja penjelasan rules mengenai soccer open dan soccer
junior. Mohon maaf sekiranya jika ada salah kata, dan kita lanjutkan kepada pembahasan rules ASP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Faris Setia Ramadhani sebagai penanggung jawab mata lomba ASP yang saat ini duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 28 Jakarta bersama rekan-rekan saya ini akan menjelaskan mulai dari rules, arena, kemudian pengundian peserta untuk mata lomba ASP ARD 2023 ini. Sebelumnya, saya mengingatkan kembali bahwa untuk mata lomba ASP di ARD 23 ini akan dilaksanakan pada Taman Literasi atau di samping kantin SMA Negeri 28 Jakarta. ASP, Amphibious Solar Vehicle, tingkatannya siswa sekolah dasar untuk junior, siswa sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas untuk senior. Timnya 1-5 peserta per tim dan 1 robot per tim. Tujuannya adalah membangun robot amfibi menggunakan panel surya. Langsung kita ke deskripsi. ASV atau Amphibious Solar Vehicle merupakan kendaraan permukaan air otonom yang dapat melakukan misi secara mandiri. Peserta diharuskan membuat robot yang menggunakan panel surya sebagai sumber tenaga untuk melintasi medan darat dan air. Di sepanjang lintasan dipasangi lampu sorot untuk panel surya sehingga robot akan tetap berjalan. Robot akan berlomba-lomba mencapai akhir lintasan dan yang paling cepat akan memenangkan pertandingan tersebut. Untuk poin batasan pada robot, di mana dimensi maksimal robot yaitu 30 cm untuk panjang, 10 cm untuk lebar robot, dan 25 cm untuk tinggi robot. Di mana ada toleransi untuk lebar robot sampai dengan 14 cm. Yang kedua, tidak ada batasan berat. Yang ketiga, ASV hanya boleh ditenagai oleh panel surya atau tidak ada sumber tenaga tambahan yang diperbolehkan. Yang keempat, robot tidak boleh memiliki kapasitor. Yang kelima, proper robot hanya dipasang di bagian atas robot dan tidak diperbolehkan di bagian bawah robot. Yang keenam, robot akan dikarantina setelah dicek oleh panitia. Dan yang terakhir, ASV tidak diperbolehkan untuk merusak arena. Kita masuk ke aturan pertandingan, metode pertandingan. Yang pertama, peserta wajib hadir 60 menit atau 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Yang kedua, lawan dalam pertandingan akan diundi secara terbuka oleh pihak panitia pada saat karantina. Hal ini diubah pada saat technical meeting pada pagi hari ini. Yang ketiga, para peserta diberikan kesempatan untuk mencoba trek sebelum pertandingan dimulai. Sesi dimulai setelah juri memberikan aba-aba. Durasi maksimal 1 sesi adalah 90 detik. Jika sebuah tim mendorong robot mereka harus mengulanginya. Setiap tim hanya mendapatkan kesempatan mengulang 1 kali untuk setiap giliran. Jika melakukan kesempatan mengulang, nilai yang akan diambil adalah waktu tercepat. Masuk ke memutuskan pemenang. Yang pertama, pemenang adalah robot yang mencapai garis akhir dengan catatan waktu tercepat. Jika tidak ada yang mencapai garis akhir, maka diambil jarak jauh dengan catatan waktu tercepat. Jadi, jika ada satu tim yang tiba-tiba robotnya berhenti di tengah, maka waktunya akan langsung di-set 90 detik dan akan langsung dicari jarak terjauhnya sampai mana. Kemudian yang ketiga, keputusan juri bersifat mutlak, semutlak-mutlaknya dan tidak dapat diganggu gugat. Untuk bagian arena pertandingan, ada beberapa ketentuan, diantaranya 1, panjang arena adalah 7 meter. Yang kedua, lebar bagian dalam arena adalah 15 cm dan tingginya 10 cm. Yang ketiga, akan ada lintasan basah dan ada lintasan kering untuk di arena. Yang keempat, kedalaman air maksimal di titik 5 cm. Yang kelima, terdapat 8 lampu sorot.
Yang keenam, jarak antar setiap lampu sorot adalah 100 cm. Yang ketujuh, ketinggian lampu sorot 35 cm di atas permukaan arena. Yang kedelapan, kekuatan lampu sorot adalah 500 watt. Kita masuk ke gambar. Dari tampak samping, ini adalah tampak dari arenanya. Arenanya akan terbuat dari akrilik per 1 meter jarak. Jarak dari air ke lampunya akan 35 cm dan tingginya 10 cm. Tinggi airnya maksimalnya akan 5 cm. Tampak depannya, tampak depannya lebar 15 cm, tinggi 10 cm, tinggi airnya 5 cm. Nah ini untuk keseluruhannya ada 7 meter, 3 meter di darat, dan 4 meter di air. Dan berikut adalah dokumentasi ASP di ARD ASEAN Robotic Day tahun 2019. Selanjutnya akan ditampilkan bentuk dari arena yang sudah kami rakit di Taman Literasi SMA Negeri 28 Jakarta bersama salah satu rekan kami yang ada di Taman Literasi langsung, kepada Muhammad Faiz yang saat ini masih duduk di bangku kelas 10 SMA Negeri 28 Jakarta. Bisa dilihat di Zoom, terdapat sensor di bagian awalnya dan perosotan seukuran kelasnya bareng 5 cm. Dan bisa dilihat lampu-lampunya dan jarak antara darat ke airnya juga bisa dilihat. Lampunya menyala di situ. Dan bagian ujungnya adalah penutupnya dengan ada sensornya juga di bagian ujungnya. Faiz boleh dikasih lihat keseluruhannya bagian ujung. Nah, iya terima kasih Faiz. Oke. Nah, selanjutnya adalah pengundian giliran untuk peserta ASV ARD 23 ini. Kita mulai dari ASV senior. Silakan di randomize. 3, 2, 1. Nah, ini adalah nama-namanya. Ada 40 peserta, lumayan banyak ya. Kemudian kita lanjut ke ASV junior. Randomize. 3, 2, 1. Oke, ada 11 peserta langsung di randomize. Dan nama-nama tersebut akan langsung di-share di grup. Mohon untuk dibaca karena itu cukup penting nanti untuk di hari hanya. Dan itu mungkin cukup sekian untuk mata lomba ASV. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan ke mata lomba yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma dan di sini ada rekan saya, Kila. Kami dari SMA Negeri 28 Jakarta, selaku penanggung jawab mata lomba kreatif dalam event ASEAN Robotic Day 2023. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai rules dari mata lomba kreatif. Yang pertama, kreatif ini akan dibagi menjadi 2 jenjang. Yang pertama ada sekolah dasar yang akan dilaksanakan di hari kedua ya, pada tanggal 24 September 2023 yang berlokasi di ruang audiovisual SMA Negeri 28 Jakarta. Yang kedua ada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP yang akan dilaksanakan pada day 1 atau tanggal 23 September 2023 yang berlokasi di lapangan bawah SMA Negeri 28 Jakarta. Oke, dari tim dari kreatif terdiri dari 1 sampai 5 peserta dalam satu timnya. Dan deskripsi dari lomba kreatif ini, kreatif merupakan lomba
yang dimana peserta akan mengeluarkan ide-ide kreatifnya dalam membuat robot berdasarkan tema The Green Sustainable Robot. Lomba ini menyediakan platform bagi siswa-siswa untuk menampilkan kreativitas mereka, inovasi dan juga keterampilan dalam pemrograman. Oke, peserta diharuskan untuk bekerja dan membuat sebuah robot yang mana nantinya akan dipresentasikan kepada juri pada saat pelaksanaan lombanya. Yang kedua ada syarat dan ketentuan. Yang pertama, robot diperbolehkan untuk bergerak atau melakukan gerakan secara mandiri ataupun menggunakan remote control. Yang kedua, bahan pembuatan robot dibebaskan. 3, pasukan daya robot menggunakan sumber daya DC. 4, robot tidak boleh menyebabkan bahaya apapun ke arena dan sekitarnya dengan cara apapun. 5, diizinkan menggunakan controller yang memiliki modul Wi-Fi. 6, koneksi internet diatur oleh masing-masing peserta tim. 7, segala keperluan simulasi presentasi disiapkan oleh tim dan juga peserta. 8, dimensi dan juga berat robot tidak dibatasi. Oke, selanjutnya saya akan membacakan aturan pertandingan. Pertama dari metode pertandingan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, peserta membawa robot yang telah dipersiapkan. Yang kedua, peserta diberikan waktu 1 jam untuk mempersiapkan robotnya yang akan dipresentasikan. Yang ketiga, sebelum dipresentasikan kepada juri, peserta dipersilahkan untuk memamerkan robotnya di meja yang telah kami sediakan. Yang keempat, setiap kelompok diberi waktu presentasi selama 7 menit untuk memperkenalkan robotnya kepada juri pada tempat yang telah disediakan dan akan mendapatkan meja dengan ukuran 140 x 60 cm. Kemudian sebelum seluruh peserta mempresentasikan robotnya, peserta akan diberikan soal berupa contoh kasus, di mana soal tersebut tidak akan berkaitan dengan robot yang telah dibuat oleh peserta. Selanjutnya adalah memutuskan pemenang. Pertama, juri akan memeriksa apakah tim tersebut memenuhi syarat atau tidak. Yang kedua, pemenang adalah peserta yang mendapatkan skor tertinggi sesuai dengan mekanisme penilaian yang telah ditentukan. Berikut adalah mekanisme penilaian. Dalam mekanisme penilaian terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah keterampilan presentasi dan ada penilaian lembar kerja berupa contoh kasus yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk keterampilan presentasi itu ada dibagi menjadi 4 kategori lagi, di mana ada kreativitas dan keunikan yang bernilai 1-15 poin. Ada pemecahan masalah robot yang bernilai 1-30, ada relevansi dengan tema dengan nilai 1-15, dan ada fungsionalitas robot dengan nilai 1-20. Kemudian untuk penilaian lembar kerja akan bernilai 1-20 poin, yang dimana nantinya ketika semua poin dijumlahkan akan berjumlah 100. Untuk nanti pada saat perlombaan, peserta akan diberikan 1 meja dengan ukuran 140 x 60 cm dan akan diberikan 3 bangku serta akan diberikan 1 slot untuk pemasok daya. Jika nanti peserta membutuhkan lebih dari 1 pemasok daya, silakan membawa adaptor dari rumahnya masing-masing. Untuk selanjutnya, kami akan menampilkan layout perlombaan. Yang pertama, itu adalah layout perlombaan kreatif pada hari pertama. Berikut adalah layoutnya, yang dimana nanti akan dimulai dari sebelah kiri atau sebelah panggung dan akan nanti juri akan berjalan sesuai dengan tanda panah yang sudah ada dan akan berakhir di sebelah bawah. Selanjutnya ini ada layout kreatif untuk hari kedua yang berlokasi di ruang audio visual SMA Negeri 28 Jakarta. Nantinya juri akan memulai dari sebelah kanan pintu. Nah, berikut adalah Dena meja mata lomba kreatif, atau ini sudah versi simpelnya yang nanti setelah ini akan kami undi. Jadi nanti peserta yang mendapatkan angka pertama akan menempati meja di urutan pertama dan begitu seterusnya hingga seluruh peserta mendapatkan meja. Kami juga sudah mengirimkan denah ini ke grup mata lomba. Nah, ini untuk denah mata lomba kreatif pada hari kedua yang akan bertepatan di ruang Apus. Baik, sekarang kami akan mencoba untuk mengundi kreatif dalam jenjang SD ya, atau elementary. Boleh di generate?
Oke, sudah diacak hasil undiannya. Nanti hasil acakan ini akan kami kirim dalam grup kreatif, begitu juga dengan jenjang yang SMP ya. Oke, kami akan mencoba untuk generate juga untuk SMP-nya. Oke, sudah kami generate untuk 2 jenjang, SD dan juga SMP yang nantinya akan kami berikan di WA Group Kreatif ASEAN Robotic Day 2023. Sekian dari paparan dari mata lomba kreatif. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman peserta lomba semua. Setelah para peserta mengikuti jalannya pemaparan teknis, kita kembali memastikan apakah penjelasan tadi sudah jelas atau masih ada yang masih samar-samar sehingga perlu dikonfirmasi lagi. The purpose of us returning here is to ensure whether the explanations were clear or need clarification. Untuk itu, kami buka sesi tanya jawab. Supaya efektif dan terkoordinasi, sesi tanya jawab akan dibagikan berdasarkan lomba. Yaitu pertama akan diawali dengan sesi tanya jawab untuk perlombaan sumo. For this reason, we are opening a question and answer session. To be more effective and coordinated, questions and answer sessions will be distributed by each competition, which will start with the sumo competition. Oke, kita buka kesempatan sesi pertama untuk bertanya untuk lomba sumo. 3 penanya yang raise hand tercepat. For the sumo competition, we will open the first session for 3 questions. To all participants, supervisors, and mentors, you may raise your hand. Oke, jika ada yang ingin bertanya tentang perlombaan sumo, silakan raise hand. Akan 3, oke. Oke, satu lagi penanya diberi kesempatan. Oke, langsung saja. Oke, pertama untuk Muhammad Rafif, silakan untuk pertanyaannya. Saya izin bertanya untuk kategori sumo, itu kan tadi dijelasin ada dilarang menggunakan mekanisme untuk menggulingkan lawan. Itu yang dimaksud mekanisme menggulingkan lawan itu seperti apa ya? Contohnya. Oke, bisa dijawab. Oke, mohon maaf, oke. Jadi sebelum dijawab kita tampung dulu pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, kedua atas nama Alifian, silakan. Silakan bertanya. Untuk semua kan beratnya itu 1 kilo ya. Itu udah termasuk baterai atau belum? Nah, terus yang kedua, permainan terdiri dari 3 babak. Jika salah satu tim udah dapat 2 poin, itu masih harus melanjutin 1 babak lagi atau udah cukup di 2 babak tersebut. Nah, yang ketiga, misal di tim saya ada 1 orang yang pindah sekolah, itu boleh diganti sama siswa lain atau kelompoknya berkurang? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, satu lagi dari soccer_sumo_ESV, silakan bertanya. Oke, silakan bertanya. Untuk soccer_sumo_ESV, silakan. Barangkali jika ada kendala untuk secara mikrofon bisa disebutkan dalam kolom chat. Sorry, suaranya nggak jelas, nggak kedengeran. Ya dia warnanya.
Suaranya putus-putus. Bisa diulangi lagi? Untuk remote controlnya boleh pakai smartphone nggak Kak? Karena suaranya putus-putus, bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat. Boleh, share screen. Silakan pertanyaannya dimasukkan ke kolom chat. Ini buat lomba apa nih? Oke, 3 pertanyaan tersebut akan dijawab oleh koordinator semua. Ya, tadi untuk pertanyaan pertama mengenai beratnya itu juga termasuk dalam baterai. Dan pertanyaan nomor 2 mengenai menggulingkan robotnya itu kayak pakai sistem atau pendorong biar robot musuhnya itu terdorong dan terbalik. Jadi harusnya itu dorong aja menggunakan rodanya, tidak boleh menggunakan sistem pendorong. Berarti kalau untuk blade masih diperbolehkan, blade sumo. Kan biasanya robot sumo tuh di bawahnya ada kayak blade atau cutter gitu. Iya. Itu berarti masih boleh. Iya, masih. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah peserta yang tidak dapat hadir boleh digantikan oleh peserta lain? Tidak boleh. Jawabannya. Yang terakhir adalah, kalau sudah mendapatkan 2 poin, apakah perlu melakukan ronde ketiga atau lanjut ke next match? Kalau sudah mendapatkan unggul 2 poin, langsung ke next match. Nah, untuk pertanyaan remote control sumo boleh menggunakan handphone, kita itu tadi ada di poin 9 mengenai tidak boleh menggunakan jammer sinyal. Jadi menggunakan handphone itu boleh, tapi tidak diperbolehkan menggunakan jammer sinyalnya agar tidak mengganggu lawan. Cukup sekian sesi tanya jawab dari mata lomba sumo. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Kak Givari dan tim telah menjawab pertanyaan terkait perlombaan sumo. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab untuk perlombaan ROV. Jadi yang ingin bertanya berkaitan dengan ROV, dibuka kesempatan 3 penanya yang raise hand. Next, we would like to open the second session of the Q&A for 3 questions. The competition that we'll be asking about is ROV. Oke, silakan yang ingin bertanya tentang ROV, raise hand. Diberi kesempatan untuk 3 peserta bertanya. To all mentors, supervisors, and participants, you may raise your hand. Bagi yang ingin bertanya untuk lomba ROV, silakan raise hand.
Oke, boleh untuk 3 pertanyaan pertama, 2 yang dari raise hand dan 1 dari chat. Silakan bisa dijawab untuk pertanyaan Arofi. Ya, kepada Muhammad Rafif sebagai penanya pertama yang raise hand, kita terlihat pada galeri view. Dipersilakan untuk unmute dan menanyakan pertanyaannya terkait mata lomba Arofi. Dipersilakan. Oke, apakah Muhammad Rafif ingin bertanya mengenai Arofi? Oke, kalau dalam hitungan ketiga tidak ada respon, kita akan lanjut ke penanya kedua. 1. Oke, baik. Buat penanya kedua yang terlihat per raise hand kepada Arofi Steven Jacob. Apa tadi misalnya masih mutasi yang sumo. Mohon maaf. Oh, masih semua. Oke, siap. Buat penanya kedua, Arofi Steven Jacob, dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Tes. Ya, Ya, saya mau nanya kan tadi dibilang pertama kan maksimal motor penggerak itu 6. Itu kalau servo, misalnya servo buat menggerakkan lengan itu termasuk motornya juga nggak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya. Kedua, sorry maaf. Itu kan tadi maksimal 12 volt baterainya. Ada toleransi nggak? Kalau yang sumo kan tadi dibilang boleh sampai 13. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Arofi_Farel Azikra akan bertanya. Halo Pak, izin bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama, itu ukuran maksimal si ROV kitanya tuh, ukuran maksimalnya tuh diukur dari bodinya atau termasuk sama gripernya, si pencapitnya itu. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, kalau misalnya ROV-nya nyangkut, itu dipindahin sama kita atau sama panitianya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, penanya ketiga, itu yang di chat ya. Silakan bisa dijawab untuk pertanyaan Arofi. Oke. Izin menjawab untuk motor penggerak itu tertulis di rules maksimal 6, itu hanya untuk motor penggerak gerakannya saja, dari pergerakan maju mundur kanan kirinya saja atas bawah. Nah, untuk pencapit atau mungkin pencangkul untuk sampahnya nanti boleh nambah 1 saja untuk mungkin motor servo ataupun dinamo seperti itu. Nah, untuk batasan voltasenya tadi kita bisa memberikan keringanan sampai 13 volt, tetapi tidak bisa lebih atau lebih jauh lagi dari itu. Seperti itu. Nah, untuk penanya yang ketiga itu ukuran termasuk body atau oh iya, jadi untuk dimensinya itu ya termasuk capitnya, jadi nggak boleh gede-gede dari 30 kali 30 kali 30 cm untuk panjang kali dan tingginya. Dan kalau ROV nyangkut, ya seperti yang jelaskan di rules tadi, boleh diambil oleh peserta secara langsung, tapi nanti akan tetap dilakukan pengawasan oleh panitia dan akan disediakan alat oleh panitia seperti jala ataupun jaring. Ya, dan poin pentingnya adalah jika tersangkut ataupun mati ataupun rusak, maka akan dilakukan pengulangan dari awal, dari titik A. Dan waktunya akan terus berjalan, tidak berhenti. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir itu berapa ukuran lubang antara zona A dan zona B. Oh, ini mungkin menanyakan tentang rintangannya ya. Jadi untuk rintangannya itu lubangnya itu besarnya 35 cm kali 35 cm. Jadi dilebihkan 5 cm dari batasan robotnya. Itu. Mungkin cukup sampai situ saja untuk sesi tanya jawabnya. Nah, sekali lagi saya ingin menekankan untuk urutan presentasi dan demonstrasinya. Itu yang pertama
ada dari tim Smarter 106, lalu yang kedua itu ada tim SMA Negeri 2 Padang Sinimpuan, lalu yang ketiga itu tim Moby Dick, lalu yang keempat adalah tim I Miss Her, lalu yang kelima adalah tim Minangkabau Robotik 9, lalu selanjutnya ada tim KYS, yang ketujuh ada tim Biru, lalu yang kedelapan ada tim Roboman 2, lalu yang ke-9 ada tim Minangkabau Robotik 6, lalu yang ke-10 ada tim SMAS lainnya 1, lalu ke-11 ada tim Hydrostars, lalu yang ke-12 adalah tim ACS Jakarta Robotics, lalu yang ke-13 adalah tim SMAS Alayina 2, lalu yang terakhir adalah tim Minangkabau Robotik 5, seperti itu. Terima kasih Kak Raffi Ibnu Rojak telah menjawab pertanyaannya terkait lomba ROV. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab untuk lomba soccer. Oke, jadi untuk yang ingin bertanya untuk lomba soccer, silakan raise hand. Akan diberi kesempatan 3 penanya. Tercepat raise hand, silakan. To any mentors, supervisors, and participants who may have any remaining questions, you may raise your hand. Silakan untuk yang ingin bertanya sekali lagi tentang lomba soccer, silakan raise hand. Once again, if there are any remaining questions about the soccer competition, you may raise your hand. Oke, silakan. Ataupun bisa juga tulis dalam kolom chat. Tapi diutamakan yang raise hand terlebih dahulu. Oke, silakan. Untuk yang ingin bertanya terkait lomba soccer, silakan raise hand. Beri kesempatan 3 penanya tercepat. Once again, if there are any questions remaining about any concern about the soccer competition, you may raise your hand. Oke, jadi akan diberi 5 detik. Hitungan 5 detik, dalam hitungan 5 detik tidak ada yang bertanya tentang lomba soccer, maka akan dihentikan si tanya jawab. 10 detik, oke? 10, 9, 8, 7. Oke, jadi ada satu penanya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan untuk penanya. Yang raise hand silakan menyatakan pertanyaan. Soccer _ sumo _ ASV, silakan. Silakan yang raise hand bisa open mic dan nyatakan pertanyaannya terkait lomba soccer. Sekali lagi silakan kepada yang udah raise hand untuk open mic. Dari soccer _ sumo _ ASV ya _ asada. Bagaimana? Kak, cek. Bertanya. Kak, untuk pelanggaran yang soccer, apanya ya? Yang menabrak lawan itu gimana ya Kak? Kalau misalkan mau merebut bola, terus menabrak robot lawan, apakah termasuk pelanggaran? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita tabung dulu pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari chat selanjutnya sudah bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab yang pertama dulu, yang mengenai tabrakan. Kita, ya, apakah bisa listnya tadi ditampilkan? Kalau saya bisa jawab secara langsung, tabrakan tersebut itu bukan pelanggaran, asalkan ya, tabrakan itu bukan pelanggaran karena bisa kita bilang dimasukkan sebagai taktik
untuk merebut bola, asalkan ya tadi kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran yang sudah dijelaskan di rules tadi itu yang lebih dari selain itu tuh enggak. Oke, sebentar, ini ada rulesnya. Ya, bisa ke pelanggaran. Nah, di bawah, di atas. Ya. Ya, itu dia. Di sini tidak dibilang bahwa menabrak robot lawan itu pelanggaran, itu bukan. Jadi sini, pokoknya yang pelanggaran menyentuh robot, defender berada di garis penalti, kemudian kedua robot pemain keluar dari garis tengah lapangan, dan posisi robot, nah ini mungkin lebih ke arah di posisi robot terbalik, tersangkut. Contohnya tadi mungkin pas tabrakan robotnya tersangkut, tapi selama 5 detik. Nah, itu akan dikembalikan ke posisi awal. Sekiranya mungkin seperti itu, apakah mungkin sudah terjawab? Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi, soccer open pakai bola apa? Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, menggunakan bola pingpong yang ukurannya diameter 4 cm, jadi bukan bola tenis. Dan bola pingpong, jadi kita makanya bola pingpong. Tenis meja, bukan tenis, tapi tenis meja. Ya, apakah mungkin sekiranya sudah menjawab? Baik, mungkin sudah selesai. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Anugrah penjelasannya terkait dengan lomba soccer. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab untuk lomba ASV. Oke, jadi untuk yang ingin bertanya tentang lomba ASV, silakan raise hand. Akan diberi kesempatan bagi 3 penanya tercepat. Once again, to any mentors, supervisors, or participants who may have any questions regarding the ASV competition, you may raise your hand. Oke, kita utamakan dulu yang raise hand terlebih dahulu untuk bertanya tentang lomba ASV. Silakan. Terima kasih. Itu sudah ada yang raise hand. Silakan diberi kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, langsung saja. Yang raise hand, ASV_Alma silakan bertanya. Izin nggak bertanya ini untuk ASV. Yang pertama itu posisi lampu sorotnya itu apakah tegak lurus ke bawah atau gimana? Terus yang kedua untuk ASV senior kan di hari Minggu lombanya. Itu di hari Sabtu apakah harus datang juga atau gimana? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan lainnya sudah ada di kolom chat, jadi bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih. Tadi saya menjawab pertanyaan yang pertama itu yang raise hand ya, ASV Alma ya. Untuk ASV tadi lampu sorotnya tegak lurus ke bawah, nanti akan disangkutkan kawat, jadi sehingga lampu sorotnya tegak lurus vertikal ke bawah, seperti itu. Dan juga untuk ASV senior kan hari Minggu, kamu tidak wajib ya untuk hadir di hari Sabtunya, seperti itu. Ya tidak disarankan untuk hadir, tapi ya juga tidak mendapatkan konsumsinya. Kemudian yang pertanyaan yang ada di kolom chat yang pertama tuh, apakah arena ASV bagian awalnya miring? Ya, itu bentuknya seperti perosotan gitu, sehingga menghindari peserta untuk mendorong robotnya. Jadi entah ini aja. Nah iya seperti itu. Ini yang waktu 2019, tapi akan sama nanti di 2023. Itu bagian awalnya bakalan kayak ada perosotan gitu.
dari tingginya 5 cm dan miring 15 cm ke depan. Dan di depannya bakalan ada sensor. Jadi menghindari peserta untuk mendorongnya. Jadi bakal langsung dilepas. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak, untuk lomba satu ASV lebar maksimal kan 10 cm, apakah sudah termasuk sama propellernya juga Kak? Ya, sudah termasuk sama propellernya juga. Dan juga ada toleransi sampai 14 cm lebarnya ya. Karena ada beberapa kayak panel surya itu ada 12 cm ya. Jadi kami akan membuat toleransi sampai 14 cm. Seperti itu. Itu yang kedua kosong tuh. Ya, sekian untuk ASV sepertinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Faris telah menjawab pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab selanjutnya. Untuk lomba terakhir nih. Lomba terakhirnya apa? Lomba apa ya? Lomba kreatif. Silakan untuk yang ingin bertanya terkait lomba kreatif, silakan raise hand terlebih dahulu. Once again, to any participants, mentors, or supervisors who have any remaining questions regarding the creative competition, you may raise your hand. Oke, silakan untuk yang raise hand, silakan untuk open mic creative middle. Silakan open mic. Iya, silakan. Silakan ke creative middle Robo. Selamat pagi Kak dari tim Robocare. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu untuk yang middle itu kita di hari Sabtu apa hari Minggu ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua ada bagian yang bagi kami ini kurang dimengerti karena kita baru pertama kali untuk ikut yang kreatif, yaitu untuk poin yang untuk penyelesaian kasus itu loh, yang kita diberikan soal itu mekanisme seperti apa ya? Nah itu apakah sudah ada template-nya dan apakah kita dibagikan template soal kasusnya itu? Karena ini kan tidak berkaitan dengan robot yang kita buat ya. Lalu terakhir itu nanti penilaian yang 20% itu tentang penyelesaian kasus itu seperti apa ya? Hanya itu aja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu. Oke, untuk yang raise hand selanjutnya, kreatif SMP MTS, akan bertanya. Kalau misalkan nanti presentasinya itu berarti nggak ada dari proyektor gitu ya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Sekarang pertanyaan terakhir dari Creative Middle _ silakan jawab. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Saya tanya terkait dengan cabang lomba kreatif ini dan robot yang kami buat itu, untuk presentasi nanti kami membutuhkan waktu untuk membuat asap dengan menggunakan sedikit proses pembakaran menggunakan alat fogging mini Kak. Dalam proses ini kami memerlukan proses pemanasan fogging sekitar kurang lebih 3-5 menit. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah untuk melakukan proses pemanasan yang dimaksud tadi, kami boleh melakukan pemanasan tersebut di luar ruangan nggak, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sekarang bisa langsung dijawab pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari yang pertama ya. Yang pertama itu pertanyaannya untuk creative middle, apakah di hari Sabtu atau hari Minggu? Baik, untuk kreatif middle akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 September tahun 2023 dan untuk kreatif elementary atau tingkatan SD akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, untuk mekanisme penyelesaian kasus. Baik, jadi untuk
mekanisme tersebut nanti peserta akan diberikan soal atau kertas. Jadi di kertas tersebut ada soal yang harus dijawab oleh peserta. Soalnya untuk jenjang SMP akan diberikan 5 soal dan SD akan diberikan 4 soal. Soalnya tidak akan terkait dengan robot yang dibuat oleh peserta. Soal tersebut yang akan diujikan, yang akan berada di kertas, itu sesuai dengan tema kami, yaitu The Green Sustainable Robots. Dan untuk penilaiannya, di rules sudah tercantumkan 1-20. Jadi nanti jika peserta mendapatkan poin sempurna atau jawabannya benar semua akan mendapatkan poin 20. Dan jika salah akan terus dikurangi. Ya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga yaitu apakah nanti disediakan proyektor? Jawabannya adalah tidak. Jadi peserta jika nanti memerlukan PPT silakan membawa alat bantu sendiri. Kami tidak menyediakan proyektor atau alat bantu apapun. Nanti akan untuk presentasi akan dilaksanakan di meja masing-masing. Juri akan keliling meja masing-masing. Pertanyaan terakhir, yang robotnya itu perlu fogging ya? Itu Ya, oke. Saya izin menjawab. Untuk pertanyaan yang terakhir, tadi kalau tidak salah, apakah boleh melakukan pembakaran di luar ruangan karena berkaitan dengan inovasinya yang membutuhkan pembakaran. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami mempersilahkan untuk melakukan pembakaran di luar ruangan. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembakaran di luar ruangan itu tidak termasuk kepada waktu presentasi kalian. Jadi kalian silakan menyiapkan pembakarannya sebelum jadwal presentasi kalian. Jika kalian ingin melakukan pembakaran saat presentasi, maka waktu tersebut akan mengurangi waktu presentasi kalian. Seperti itu. Jadi jika ingin melakukan pembakaran di luar ruangan, kami persilahkan, namun sebelum waktu presentasi kalian. Karena jika kalian melakukan pembakaran saat waktu presentasi, akan terhitung termasuk terhadap waktu presentasi. Seperti itu. Mungkin sekian menjawab pertanyaan ketiga dari mata lomba kreatif sendiri. Dan untuk sesi tanya jawab mata lomba kreatif ini saya tutup dan dilanjutkan kepada MC. Pada MC saya persilakan. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya atas pertanyaan-pertanyaan yang ada terkait lomba kreatif. Oke, dengan ini sesi tanya jawab berakhir. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan technical meeting pada pagi hari ini, akan ada informasi yang akan disampaikan oleh Ketua Penyelenggara ASEAN Robotic Day 2023 untuk Kak Raden Ajeng Retno Arum Arimbi. Silakan. Baik, kembali lagi dengan saya Arimbi. Di sini saya akan mengingatkan kembali untuk para mentor dan peserta mengenai administrasi atau pendaftaran ulang. Jadi sebelum pada tanggal 23 September 2023, panitia akan memberikan QR Code kepada mentor yang nantinya QR tersebut akan digunakan untuk mendaftarkan ulang atau administrasi kembali. Jadi diharapkan untuk seluruh peserta sudah menyiapkan QR Code-nya sebelum memasuki arena administrasi. Jadi ketika sudah memasuki arena administrasi sudah bisa kami scan dan tidak berlama-lama untuk buka QR Code-nya. Selanjutnya informasi untuk konsumsi, peserta akan mendapatkan lunch masing-masing 1 kali. Lunch peserta akan diberikan kepada peserta sesuai dengan jadwal lomba di hari yang diikuti. Jika peserta serta pembina mengikuti perlombaan di 2 hari yang berbeda, maka lunch peserta akan diberikan di hari yang pertama. Sekian informasi yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arimbi atas informasinya. Baiklah, dengan demikian sampailah kita di penghujung acara technical meeting pada pagi hari ini. Saya atas nama panitia mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan dari penyelenggaraan technical meeting pada pagi hari ini.
With this, we have reached the end of this morning's technical meeting. On behalf of the community, I apologize if there were any unsatisfactory and mishaps about the conduct of today's morning technical meeting. Mawar melati, indah di taman. Indah lagi kembang selasi. Akhir kata kami ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.